Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Belakangan ini saya baca kolom komentar banyak banget tuh yang minta rekomendasi HP untuk tahun 2022 ini. Padahal kita tahu sendiri ya, akhir tahun tuh masih lama, sekitaran 2 bulanan lagi. Tapi di antara kalian tuh banyak yang gak sabar. Mungkin ya pengen buru-buru update kali ya. Upgrade. Jadi berikut ini saya punya beberapa rekomendasi HP terbaik versi Hadapin Tekno dari range harga 1 juta sampai 6 jutaan. Edisi menuju akhir tahun. Ingat, menuju akhir tahun, bukan video penutup rekomendasi HP tahun 2022. Jadi kemungkinan nantinya saya akan update lagi nih HP-HP apa aja untuk akhir tahun 2022. Jadi tujuan video ini bisa dikatakan cuman untuk kalian aja yang gak sabar ingin upgrade HP. Jadi langsung aja ke rekomendasi HP yang pertama. Dimulai dari harga range 1 jutaan pas. Di range harga segini ada Redmi A1. Walaupun HP ini tuh belum saya review ya, tapi secara spek HP ini tuh udah cukup lumayan baik buat HP sekelasnya. Dari segi desain HP ini tuh kelihatan cakep banget, yang mengingatkan saya dengan desainnya si Mi 11. Namun dengan BAM kameranya yang agak sedikit kecil ketimbang Mi 11. Secara spek juga HP ini tuh cakep banget karena dia pakai SoC MediaTek Helio A22 dengan menggunakan Android 12 Go Edition. Dan buat diajak ngegame ya nggak bisa diharapkan banyak lah dari HP ini, sekedar bisa aja. Layar sendiri udah pakai panel IPS LCD dengan resolusi 720p. Spek layarnya udah bisa dibilang cukup banget buat HP 1 jutaan. Kapasitas baterainya juga udah 5000 mAh. Dan kamera sendiri beresolusi 8 megapiksel untuk kamera utamanya. Untuk aslinya sih saya nggak bisa ngejelasin sebagus apa karena saya belum megang HP-nya. Dan harganya sendiri dengan varian 3/32 GB dibanderol dengan harga 1,1 jutaan aja. Lanjut ke range harga di atasnya nih, yaitu 1,5 sampai 2 jutaan. Sebenarnya di range harga 2 jutaan opsinya tidak terlalu banyak nih. Tapi di sini saya ambil 3 opsi terbaik yang menurut saya cakep dari segi spek dan juga harga. Pertama, Tecno Pova Neo 2 dengan harga 1,6 jutaan. Kedua, ada Redmi 10C dengan harga 1,8 jutaan. Dan ketiga, ada Infinix Note 12i 2022 dengan harga 2,2 jutaan. Ketiga HP ini menurut saya worth it banget dari segi spek dan juga harga. Kita bisa lihat dari Tecno Pova Neo 2 dulu nih, yang kalau bisa kita lihat ini adalah HP dengan Helio G85 terbaik dan harga yang paling murah 1,5 jutaan aja bos. Lo bisa dapat Helio G85. Gak cuman dari segi performanya aja deh, dari segi layarnya pun juga di sini udah pakai panel IPS, resolusi 720p dan udah memiliki refresh rate tinggi 90Hz. Baterainya juga badak banget 7000 mAh dan juga kameranya beresolusi 16 megapiksel untuk kamera utamanya. Lalu selanjutnya ada Redmi 10C nih yang pakai SoC dari kubu Snapdragon 680. Bisa dibilang SoC ini tuh SoC yang bagus, nggak SoC kaleng-kaleng. Layar sendiri di sini pakai panel IPS 720p, baterainya 5000 mAh dan kameranya sendiri memiliki resolusi 50 megapiksel. Dan yang ketiga di range harga 2,2 jutaan yaitu Infinix Note 12i. SoC sendiri dia pakai Helio G85 dengan panel AMOLED 90Hz, baterainya 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt dan kamera sendiri beresolusi 50 megapiksel yang membuat hasil tangkapan gambar itu kelihatan cakep banget. Menurut saya ini adalah opsi yang cocok banget dari range harga 1,5 sampai 2 jutaan. Kalian bisa pilih aja sesuaikan dengan budget kalian juga dan sama kebutuhan pastinya. Beralih ke range harga 3 jutaan nih. Di urutan segini memang tidak terlalu banyak HP yang keluar di tahun ini. Namun saya cuma ada 3 opsi aja. Yang pertama ada Infinix Note 12 VIP, Poco X3 Pro dan juga Infinix Giro 20. Ketiga HP ini menurut saya masih oke banget dari segi spek dan juga harga terutama. Sebenarnya kalau soal performa jelas ya Poco X3 Pro jauh lebih unggul ketimbang kedua HP lainnya. Namun kendalanya Poco X3 Pro ini menjadi salah satu HP yang udah di-discontinue alias sudah tidak diproduksi lagi. Dan juga kalian gak bakal nemuin HP ini tuh di dan juga kalian gak akan nemukan lagi HP ini di official store Xiaomi ataupun Poco karena udah nggak dijual, udah discontinue. Namun kalau dari segi spek, fitur, desain dan lain-lain, jawabannya jelas Infinix Note 12 VIP dan juga Infinix Giro 20 yang sangat saya rekomendasikan untuk kalian. Tapi saya lebih rekomendasiin sih
SoC Infinix Zero 20 ya, yang desainnya itu lebih kekinian. Apalagi SoC spesifikasinya udah kekinian banget, yaitu pakai Helio G99, SoC baru bos dari MediaTek. Layar sendiri udah pakai AMOLED 90Hz dengan resolusi Full HD+. Kecepatan chargingnya udah 45 watt dengan kapasitas baterai 4000 mAh. Dan kamera sendiri memiliki setup triple camera dengan kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel. Memang sih ya, kalau dari segi fitur Infinix Note 12 VIP itu jauh lebih unggul, seperti fast chargingnya yang udah 120 watt. Cuman ya menurut saya fast charging terlalu cepat itu malah bikin baterai nggak sehat. Ya jadi bisa kalian pertimbangkan tuh antara Infinix Note 12 VIP atau Infinix Zero 20. Keduanya sama-sama worth it kalau menurut saya. Tinggal balik lagi ke sesuai kebutuhan aja. Kalian suka dengan desain yang lebih kekinian, ya ambil Infinix Zero 20. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan fitur yang jauh lebih oke, ya mendingan Infinix 12 VIP aja. Buat masalah harga, Poco X3 Pro dalam kondisi second ya, itu dibanderol dengan harga 3 jutaan buat varian terendah. Dan Infinix Zero 20 itu dibanderol dengan harga 3,3 jutaan. Dan Infinix Note 12 VIP dibanderol dengan harga 3,5 jutaan. Lanjut di range harga 4 jutaan nih. Di range harga segini agak sedikit sulit sih nyari HP keluaran di tahun 2022 yang worth it buat kalian. Maka dari itu kita coba flashback ke 1 tahun belakang ya. Nah di tahun 2021 ada HP terbaik di range harga 4 jutaan. Apalagi harganya ini udah mulai turun, yaitu Poco X3 GT. Yap, HP ini tuh masih bisa dibilang worth it banget walaupun umurnya sudah 1 tahun. Dari segi SoC dia pakai Dimensity 1100 5G dengan dukungan layar IPS 120Hz SDR10+. Jadi buat kalian yang suka ngegame ini enak banget karena pakai layar IPS yang jauh lebih recommended kalau buat diajak ngegame. Baterai sendiri HP itu udah berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 67 watt. Kamera sendiri memiliki konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel. Buat hasil fotonya udah cakep banget lah, nggak usah diragukan. Overall HP itu masih oke banget kalau kalian masih berminat buat beli. Soalnya spesifikasinya itu masih bisa bersaing banget dengan HP-HP keluaran tahun ini. Dan harganya yang paling utama nih udah mulai turun. HP ini juga masih ada kok di official store-nya Xiaomi. Yap, penggantinya Poco X3 Pro. Beralih ke harga 5 jutaan nih. Di range harga segini tuh jelas ada juara kita yaitu Poco F4. Karena bisa dibilang HP ini doang nih yang berhasil bikin pasar kebakar di tahun 2022. Spesifikasinya sendiri nggak usah diragukan lagi lah. Dia pakai SoC Snapdragon 870 5G. Walaupun memang SoC ini umurnya udah 2 tahun lalu, tapi masih sangat powerful banget kok. Bahkan ada brand smartphone yang masih pakai SoC ini. Salah satunya Poco F4 ini. Layar sendiri udah cakep banget nih karena pakai panel AMOLED 120Hz SDR10+ Dolby Vision yang membuat hasil warna kelihatan tajam banget cuy. Terus juga dari segi kapasitas baterai, HP ini tuh berkapasitas 4500 mAh dengan dukungan fast charging 67 watt. Dan kamera sendiri memiliki resolusi 64 megapiksel untuk kamera utamanya, dan hasilnya itu udah cakep banget cuy. Gak usah diragukan lagi karena kombinasi resolusi dan juga kombinasi sensor sama satu lagi kombinasi alias SoC, jadi membuat tangkapan hasil gambar tuh kelihatan cantik. Lanjut ke range harga 6 jutaan. Di kepala 6 ini sebenarnya cukup banyak nih opsi HP dengan harga segini. Tapi yang pernah saya bahas itu cuma dikit di channel Serapin Tekno ya. Cuman ada beberapa aja. Dari mulai Infinix Zero Ultra yang punya banyak fitur gila seperti 108 watt Thunder Charging. Dan juga kameranya 200 megapiksel. Gak cuma dari segi fiturnya aja yang gila, spesifikasinya juga yang ditaruhkan itu bisa dikatakan gila juga. Seperti SoC-nya yang pakai Dimensity 920 5G. Memang banyak banget sih yang bilang ini agak sedikit nanggung dari segi SoC. Kenapa HP dengan range harga 6 jutaan masih pakai SoC Dimensity 920 5G? Kenapa nggak pakai Dimensity 1100 5G? Ya mungkin karena buat neken budget kali ya. Soalnya kan ini yang dijual bukan itu, melainkan dari segi layarnya cuy. Layar sendiri menarik banget nih, soalnya udah pakai desain curve-nya yang menurut saya ini oke banget. Dengan panelnya udah pakai panel AMOLED pastinya, 120Hz juga, jadi udah nyaman banget. Terus juga baterainya sendiri HP ini tuh berkapasitas 4500 mAh cuy, dengan dukungan fast charging 180 watt yang pengisian baterainya itu cuma membutuhkan waktu 12 menit aja cuy. Lu mandi
juga bakalan udah sok penuh tuh HP. Kamera sendiri di sini udah memiliki resolusi 200 megapiksel. Buat hasil fotonya kalian bisa cek ya, yang penasaran di review HP ini. Videonya udah tayang kok, bisa kalian cek ya. Namun kalau misalnya kalian kurang tertarik sama HP yang satu ini, ada opsi lain kok yang menurut saya jauh lebih oke. Seperti Samsung Galaxy A52s, terus juga si Realme GT Neo 3T, dan juga iPhone 11 second. Jadi selain ada Infinix Zero Ultra, ada beberapa opsi yang tadi sudah saya sebutkan ya guys ya. Tapi perlu catatan juga nih, kalau misalnya kalian pengen beli iPhone second, pastiin emailnya itu terdaftar di Kemenperin. Dan pastiin juga tanya ke seller, bang, kalau misalnya keblokir ataupun ke ban, ada tanggung jawabnya nggak gitu? Kan ada juga tuh seller yang udah kita beli, ngakunya tuh di awal-awal, ya ini permanen kok emailnya, tapi pas waktu udah seminggu kemudian, sebulan kemudian keblokir dan gak mau tanggung jawab. Itu seller yang bang. So guys, itu dia beberapa rekomendasi HP yang bisa saya berikan untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi HP lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan ingat, ini bukan video penutupan rekomendasi HP akhir tahun 2022, karena nantinya bakalan ada video penutupan akhir tahun buat rekomendasi di tahun 2022. Jadi stay tune aja, oke? Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Nggak ada apa-apa.